Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Tahukah kita bahwa kematian bukanlah akhir, tapi justru awal dari sebuah kehidupan panjang di alam kubur. Sebuah fase yang penuh ujian, yang bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau malah menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu adalah awal dari tahapan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat, maka yang setelahnya akan lebih berat lagi. HR Tirmidzi. Lantas, bagaimana agar kita selamat dari siksa kubur? Mari kita renungi bersama 7 amalan yang dapat melindungi kita dari siksa kubur, berdasarkan dalil dan sabda Nabi Muhammad SAW. Ke-1, salat yang khusyuk dan terjaga. Amalan pertama dan paling utama, menjaga salat 5 waktu dengan khusyuk. Salat adalah tiang agama, dan salat pula yang pertama kali akan dihisab. Jika salat kita baik, maka amalan lainnya akan ikut baik. Bahkan dalam hadits disebutkan, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. HR Abu Dawud. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, bukan hanya disiksa di dunia, tapi juga mendapat azab yang pedih di alam kubur. Maka jangan remehkan 1 rakaat pun. Kedua, membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, membaca surah Al-Mulk setiap malam dapat menjadi pelindung dari siksa kubur. Surah Al-Mulk adalah pelindung dan penyelamat dari siksa kubur. HR Tirmidzi dan Hakim. Bayangkan, satu kebiasaan sebelum tidur, hanya butuh beberapa menit, tapi efeknya bisa menyelamatkan kita dari siksaan kubur yang sangat pedih. Ketiga, selalu istighfar dan tobat setiap hari. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Namun Allah Maha Pengampun. Istighfar dan taubat yang tulus dapat menghapus dosa-dosa yang menjadi sebab azab kubur. Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Perbanyaklah istighfar, jangan biarkan malam berlalu tanpa menyesali dosa-dosa kita. Keempat, menjaga lisan dan tidak menyakiti orang lain. Siksa kubur banyak disebabkan oleh dosa yang dianggap remeh, salah satunya karena menyakiti orang lain dengan lisan. Nabi pernah bersabda saat melewati 2 kuburan. Sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar menurut kalian. Salah satunya disiksa karena suka mengadu domba, dan yang lainnya karena tidak menjaga diri dari najis ketika buang air. HR Bukhari. Jaga lisan kita, hindari gibah, fitnah, dan menyebar aib. Bisa jadi satu ucapan yang menyakiti akan menjadi sebab siksa kubur. Kelima, sedekah yang ikhlas dan terus mengalir. Sedekah yang ikhlas, apalagi sedekah jariyah, akan terus menjadi pelindung kita bahkan saat kita sudah tidak bernyawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. HR Muslim. Bayangkan, 1 wakaf, 1 mushaf Al-Quran yang kita sumbangkan, 1 ilmu yang kita ajarkan, semua itu akan terus mengalir dan menjadi pelindung dari siksa kubur. Keenam, meninggal dalam keadaan suci dan berwudu. Nabi pernah bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, berwudu, maka malaikat akan bersamanya sepanjang malam.
Ia tidak akan disiksa di alam kubur. HR Ibnu Hibban. Coba biasakan tidur dalam keadaan berwudu. Kelihatannya sederhana, tapi bisa menjadi pelindung saat kita wafat dalam tidur dan masuk ke alam kubur. Ketujuh, ikhlas dan taat kepada Allah dalam ujian hidup. Hidup ini penuh ujian, tapi mereka yang sabar dan tetap taat dalam kesulitan akan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah dan terhindar dari siksa kubur. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 155. Sahabatku, kita semua pasti akan masuk ke liang kubur. Tak ada yang tahu kapan, tapi pasti akan tiba. Maka sebelum datangnya hari itu, persiapkan bekal terbaik kita. Jangan sampai kita menyesal dalam kegelapan, saat tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali amal-amal yang telah kita tanam hari ini. Mari kita hidupkan 7 amalan ini dalam keseharian. Agar saat kita sendiri di alam kubur nanti, kita tidak disiksa, tapi disambut dengan kedamaian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Jika video bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah agar banyak orang yang tercerahkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.